Salam kembali sobat petani pekebun sawit di seluruh Indonesia. Saya Parlin Hasiholan Silalahi dari channel Mata Guruku. Kali ini saya ingin berbagi tips atau teknik di dalam mengasah parang dan dodus yang enak dipakai tentunya, yang awet ketajamannya, dan yang paling utama anti rompal. Karena sebagian saudara mungkin tahu, di dalam kita memanen sawit, biasanya kita mengejar target waktu panen, supaya waktu panennya tidak terlalu lama. Artinya supaya buah kita tetap segar waktu dijual. Pada waktu panen, bisa terjadi bahwa dodus kita rompal. Memang kita selalu berusaha untuk menghindari dodus kita kena ke biji sawit, karena biji sawit itu bagian dalamnya keras. Bagian yang keras itu disebut cangkang. Tetapi tidak selalu bisa kita hindari mata dodus kita mengenai ke cangkang atau kena ke buah sawit. Itu bisa menyebabkan pertama cepat tumpul, kemudian sering sekali terjadi menjadi rompal. Bagus kalau kita punya dodus untuk serap. Kalau tidak, maka pekerjaan kita hari itu akan sangat kacau. Jadi dengan pengalaman selama 8 tahun berkebun sawit dan dengan kerajinan melakukan pengujian-pengujian, saya sudah menemukan teknik yang paling tepat di dalam mengasah parang dan dodus. Khusus parang saja yang sering kita pakai di dalam berkebun sawit berbeda bentuk pengasahannya dengan parang yang biasa dipakai orang untuk berladang lainnya atau untuk membabat rumput segala macam. Karena kita di dalam berkebun sawit ini selalu berhadapan dengan sesuatu yang keras, yaitu buah sawit itu sendiri. Pelepahnya juga bisa keras, jadi itu memerlukan teknik yang khusus supaya parang dan dodus kita tidak mudah tumpul. Satu kali mengasah cukup untuk dipakai 1 hari. Dan yang paling utama adalah anti rompal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan peralatan tersebut. Parang ini saudara bisa lihat baru diambil dari tempat penyimpanan. Ini adalah parang yang biasa atau mudah kita temukan di pasar ya. Ini saya beli dengan harga 90.000. Jadi termasuk parang biasa, bukan parang tempaan khusus. Demikian juga dengan dodus ini. Ini juga saudara bisa lihat bahwa dodus ini baru diambil dari tempat penyimpanan. Masih berkarat seperti itu sedikit. Ini juga adalah dodus biasa. Ini harganya cuma 120.000. Ya, sebagian Anda juga mungkin tahu bahwa harga mata dodus seperti ini sangat bervariasi harganya. Agak sulit menemukan harga di bawah itu, cuma kalau yang di atas itu sangat banyak. Harga mata dodus yang saya tahu sendiri saja itu bisa mencapai 600.000 untuk matanya saja, mata dodusnya saja. Dan memang saya hanya membeli dodus yang harganya tidak terlalu mahal, karena yang penting adalah cara kita merawat dodus tersebut. Dan yang paling kunci dalam perawatan dodus maupun parang adalah cara mengasah kita. Nah, tidak berpanjang lebar lagi, saya akan segera menunjukkan caranya kepada saudara. Ya, di sini sudah saya persiapkan apa yang perlu, seperti batu asah atau gerinda, kemudian sabun dan air. Nah, di dalam mengasah parang atau juga dodus sangat wajib kita memakai sabun.
Pertama, tujuannya adalah supaya kotoran yang terjadi antara gesekan batu asah dengan besi tidak lengket di batu asah maupun di benda yang kita asah, sehingga tekanannya tetap tersentuh kuat. Dan yang paling utama tujuannya adalah supaya tidak timbul panas. Dia akan menjadi lemah besinya, itu akan mudah peot atau mudah rompal. Satu lagi yang menjadi rahasianya adalah bagaimana kemiringan ketika kita mengasah. Oke, langsung saya akan tunjukkan. Sabunnya juga dapat kita oleskan di batu asah seperti ini. Pertama kita memakai bagian yang kasar. Dengan cara memakai sabun ini kita tidak perlu menekan kuat, karena dia tekanannya akan tetap rata, besar dia. Setelah itu kita lanjutkan dengan yang halus. Cukup sebentar saja memakai bagian yang kasar. Jadi perhatikan saudara, kemiringannya ini adalah kemiringan yang tepat, kurang lebih 30 atau 35 derajat. Jadi mata dodos yang diasah cuma sebelah saja, cuma sebelah sini. Sebelah sini tidak perlu, atau nanti ini cuma diratakan begini saja sedikit. Jadi diasah sebelah saja. Sering disiram supaya tidak terjadi panas. Ya, sudah mulai tajam. Ya, ini cukup. Pasti sudah sangat tajam. Nanti akan kita tes. Kita lanjutkan dulu dengan mengasah parahnya. Jadi untuk parang juga berlaku sama. Yang utama kita asah adalah sebelah juga. Sebelahnya hanya untuk meratakan sedikit. Tetap kita pakai pertama yang bagian yang kasar. Bagian sebelah sini diasah rata. Tidak perlu ditekan kuat. Kemudian sebelah ini agak miring. Cukup, kita lanjutkan dengan sebelahnya. Tidak perlu merasa sayang dengan sabun, sabunnya terlalu mahal juga, alat kita lebih mahal. Dan yang paling penting, alat kita harus enak dan awet dipakai. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 안 보며 대답 없이
Ini bagian yang lebih mereng. Kurang lebih kemerengan 15 derajat lah, atau 20 derajat, pasti lebih mereng. Kemerengan pengasahan itulah yang menjadi kunci alat kita tidak mudah rompal. Ya, terasa sudah seperti silet. Ini cukup. Sekarang kita masuk kepada pengujian. Kita akan tes apakah benar alat ini benar-benar tajam dan tahan rompal. Oke, di sini sudah saya siapkan 2 sawit untuk penguji. Apakah mata dodos ini benar-benar tahan jika digunjangkan ke buah sawit hantam cangkangnya. Kita tahu bahwa cangkang itu kerasnya seperti batu juga atau seperti besi juga. Kita lihat. Biar sampai hancur dulu ya. Memang sayang buahnya, tapi kita harus buktikan bahwa ini benar-benar kuat. Ya, sudah sampai hancur begitu. Sekarang kita lihat apakah dodos ini juga menjadi hancur. Saudara lihat. Ya, mata dodos ini tetap utuh. Dan apakah dia masih tetap tajam? Kita akan buktikan. Kalau dirasa dengan tangan saya, ya masih tetap tajam. Tapi kita akan buktikan. Ya, ternyata masih sangat tajam. Bagaimana dengan parangnya? Kita akan uji dengan cara yang sama. Ya, sudah saya hancurkan seperti ini juga. Atau kita tambah lagi. Kira itu cukup. Kita sama-sama melihat apakah parang ini juga masih bagus. Ya, mata parang ini tetap utuh, tidak rompal. Dengan menghantam cangkang sekeras itu, yang sekeras batu atau sekeras besi. Apakah ia juga masih tajam? Kita buktikan lagi. Ya, hanya cara saya kurang tepat tadi. Sebenarnya dia masih sangat tajam. Satu kali potongan dia tetap seperti ini. Masih rata potongannya.
Itu karena saya tadi agak sedikit takut karena ini masih benda yang sangat tajam. Kita buktikan lagi. Ya, 1 kali potongan dan sangat rata potongannya. Ini buktinya bahwa parang ini masih sangat tajam. Oke, demikian saudara-saudara. Kebetulan ini hari sudah mulai gelap. Semoga tips yang saya bagikan boleh bermanfaat kepada saudara. Salam. Tetap semangat dan energik karena tanaman Anda membutuhkannya. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가